Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau cerita tentang Samiri ya. Nah, mungkin teman-teman kalau yang sering sudah pernah mendengar cerita tentang Nabi Musa, bagaimana perjalanan beliau, yang paling sering dikisahkan adalah ketika beliau dikejar Firaun ya dari Mesir, itu ketika menyeberangi Laut Merah. Nah, cerita ini sangat populer, namun ada bagian part yang lain, yaitu tentang Samiri. Jadi setelah Nabi Musa ini, dia berhasil lolos dari kejaran Firaun dengan menyeberangi Laut Merah dan Firaun ditenggelamkan. Nah, ini kisah selanjutnya adalah ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah kembali. Waktu itu Nabi Musa beserta bangsa Israel yang ikut dengan Nabi Musa ini dari kejaran Firaun itu berhenti di salah satu daerah gitu ya, di Sinai. Ini adalah tempat pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Jadi bangsa Israel ini disuruh nunggu Nabi Musa naik ke atas bukit Sinai untuk bertemu dengan Allah. Bahkan pada waktu itu Nabi Musa pengen sekali melihat gimana sih wujudnya dari Allah itu. Namun Allah bilang, "Kamu tidak akan sanggup melihat, wujud dariku, bahkan sebuah gunung," kata Allah, "itu tidak sanggup melihat bisa hancur lebur." Dan itu terbukti ya. Jadi ketika waktu itu Nabi Musa pengen banget melihat Allah, Allah tunjukin dengan, gunung itu hancur ya ketika melihat cahayanya, dan Nabi Musa pun langsung apa, langsung pingsan pada waktu itu saking takjubnya ya. Nah, berbeda dengan kisah yang lainnya ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah tadi di Bukit Sinai selama 40 hari beliau berkhawat dan beribadah di sana, sedangkan bangsa Israel menunggu di wilayah yang berbeda kayak gitu. Harapannya Nabi Musa ini adalah ketika dia sudah mendapat petunjuk dari Allah, turun ke bawah untuk menemui bangsanya dan menyampaikan perintah dari Allah. Ternyata bangsa Israel ini malah membelot ya. Jadi bukannya mereka menunggu Nabi Musa, tapi mereka malah menyembah Tuhan yang lain, yaitu menyembah patung emas, patung sapi emas ya yang dibuat oleh yang bernama Samiri. Jadi Samiri ini adalah salah seorang yang ikut ya dengan kaum Nabi Musa, tapi bukan bangsa Israel, tapi dia ikut dalam pengejaran Firaun itu, dan dia mengumpulkan harta-harta, sisa rampasan yang di Mesir ya. Jadi padahal sudah dikasih tahu oleh Nabi Musa bahwasannya itu nggak boleh dibawa, itu bukan harta kita gitu, tapi tetap Samiri membawa dan kemudian dia membuat patung emas selama menunggu Nabi Musa, di Bukit Sinai tadi. Kemudian dari patung sapi emas itu, disembahlah sama mereka dan mereka percaya ya, bangsa Israel ini memang bangsa yang agak agak nyeleneh lah intinya. Dia nggak sabar nunggu kedatangan Nabi Musa dan si Samiri bilang, "Ini adalah Tuhan yang sedang dicari Nabi Musa." Namun Nabi Musanya lupa katanya, dan akhirnya mereka menyembah patung sapi itu, sapi emas itu ya. Dan uniknya patung sapi emas ini bisa mengeluarkan suara ya, karena diisi dengan pasir, pada waktu pasir sisa jejak malaikat Jibril saat menenggelamkan Firaun ya. Pasir itu dibuat dalam kepingan patung anak sapi tadi, dan ketika ada angin itu berbunyi ya, dan semakin percayalah bangsa Israel bahwasannya memang ini Tuhan yang dinanti-nanti kayak gitu. Dan ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai melihat kejadian tersebut, betapa marahnya Nabi Musa ya, dan murka sekali kemudian menghancurkan patung anak sapi tersebut. Dan sebenarnya ketika Nabi Musa berkhawat di Bukit Sinai tadi, ada Nabi Harun yang ditugaskan untuk menjaga kaum Bani Israel ini. Namun Nabi Harun memang sudah mewanti-wanti, tapi mereka tetap jadi mengindahkan. Nah, inilah cerita tentang bagaimana ya kelakuan dari bangsa Israel itu ketika sudah dibantu oleh Allah dari kejaran Firaun, selamat malah dia membela. Dan part selanjutnya adalah yang paling membagongkannya lagi, ketika mereka menuju tanah yang dijanjikan ya, ke Palestina. Nah, itu mereka menolak masuk, takut, dan memerintahkan untuk Musa saja yang duluan masuk. Kalau sudah aman, sudah bisa mengalahkan yang saat itu menguasai di sana, baru bangsa Israel akan masuk. Inilah ciri-ciri bangsa Israel ya, memang dia ini penuh tipu daya semua, dan akhirnya karena murka Allah sesatkanlah bangsa Israel ini selama
tahun ya. Jadi dia muter-muter di situ aja, di sekitaran, area perbatasan masuk ke tanah yang dijanjikan atau Palestina tadi. Dan ini akan kita bahas di selanjutnya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.